mulai. Bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sudah dijawab dengan tegas, penuh pengharapan. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu hadirin yang duduk di masjid iktikaf ini nanti sudah jaminan selamat dunia akhirat, Pak. Sebab salam yang kita miliki itu bentuk katanya adalah assalamu, itu makrifat. Dari segi gramatika bahasa Arab, kalau makrifat itu sudah jelas. Jadi nggak boleh hanya assalamualaikum, nggak boleh. Harus assalamualaikum. Kalau baru assalamualaikum itu nakirah, artinya belum jelas selamatnya. Tapi kalau mengucapkan selamat salamnya itu udah assalamualaikum, pasti. Bapak Ibu sekalian, termasuk orang yang selamat dunia akhirat, ya. Beda dengan selamat pagi. Pagi mungkin selamat, siangnya tidak. Beda dengan good night, malam selamat, siangnya belum tentu. Jadi ini khas milik kita, ini sudah seperti itu. Dan saya yakin jamaah sekalian ini yang menjalankan saum Ramadan dan sholat di masjid yang mulia ini, baik yang duduknya nunduk, bersandar, mungkin tidur, tapi tetap kelompok ini, komunitas ini sudah jelas komunitas surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masuk surga itu nggak ada ceritanya yang pribadi-pribadi, Pak. Masuk surga itu perlu rombongan, perlu komunitas, dan perlu grup. Nah, jadi masjid ini nanti oleh Allah dijadikan perahu untuk berlayar masuk surganya Allah. Ya ini rombongannya itu. Ya. Bapak Ibu percaya nggak kira-kira bahwa surga itu perlu rombongan, perlu komunitas? Kalau nggak percaya, nanti habis ngaji ini, tolong buka surah Az-Zumar, ya, 73 atau berapa ayatnya itu. Di sana dikatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, Allah akan menuntun. Kalau wasiqo ketemunya ittaqau, itu Allah menuntun. Tapi kalau wasiqo ketemunya kafaru, nyeret itu, diseret. Jadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum, Allah akan menuntun orang-orang yang mengarah kepada ketakwaan kepada Allah, ngaji seperti ini, dituntun kemana? Ilal jannati, ke surga, zumaron. Zumaron itu melalui komunitasnya. Jadi ya ini, ya.
Tapi kalau wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, wasiqa ketemu kafaru, ingkar, seret nanti. Sama-sama wasiqa, gramatika bahasa Arabnya, tapi kalau ketemunya kafaru, ketemunya ittaqau, beda artinya itu. Jadi alhamdulillah ya Pak ya, paling setengah jam, paling 35 menit duduk di majelis seperti ini, mengaji ilmu yang mengarahkan ketakwaan kepada Allah, ini dituntun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin apa enggak ini? Amin itu A-nya panjang, min-nya panjang. Amin. Kalau hanya amin itu percaya saja. Tapi kalau amin, amin, semoga Allah melindungi. Kalau amin itu amanat jujur. Tapi kalau amin, semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Lambat dikit nggak apa-apa, tapi benar toh. Amin tuh. Ya, jam segini puasa-puasa memang waktunya ngantuk, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Toh nanti masuk surga juga. Yang ngantuk, yang sandar, yang duduk, semuanya masuk surga ini. Ya. Hanya nanti yang dengerin masuk surganya langsung ketahuan pintunya. Yang nggak dengerin, yang masih ngantuk, surga juga, tapi masih nanya-nanya, pintu saya yang mana? Nah, jadi Ar-Rayyan jelas pintunya surga Bapak Ibu sekalian. Duduk berapa menit sih? Ya, ini ya Masya Allah, ajaran Islam selalu begitu. Ya, kerjanya dapat, surganya juga dapat. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita masih diberi umur panjang ya Pak ya. Umur panjang li taatillah, untuk taat kepada Allah. Udah umur panjang, taat kepada Allah, sehat walafiat itu. Sehat memang gandengannya afiat Pak. Kesehatan memang substansinya orang itu sehat, tidak berpenyakit. Afiat itu kesehatannya digunakan dengan kebaikan-kebaikan seperti Bapak Ibu sekalian ini. Ini sehat walafiat. Masya Allah Pak. Sehat itu nilainya ya Allah, sehatul abdan afdalu min sehatil adyan. Sehat badan itu lebih utama ketimbang sehat agama tuh. Ya, 2 tahun yang lalu COVID, 2 tahun apa 3 tahun Pak, ke masjid takut, ngumpul temen takut. Ya. Bahkan saya punya temen dokter itu ada 500-an dokter. Waktu itu 15 meninggal. Dokter, kurang apa itu kesehatannya? Ilmu kesehatan dia pinter, tapi Allah berkehendak lain, diambil oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan umur panjang, ya, sehat walafiat gitu. Ya. Jadi saya nggak bohong bahwa teman saya memang ada 500-an dokter. Saya sehari-hari dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Cempaka Putih. Saya sudah 35 tahun ngajar. Jadi saya hafal dokter-dokter yang waktu COVID meninggal itu. Itulah kehendak Allah. Kita cuma mau mengetahui sehat itu penting. Ya, sehat itu penting. Dan alhamdulillah di Bekasi saya sekretaris MUI Kota Bekasi, dan di Bekasi Timur saya ketua MUI-nya. Dan saya di masjid ini udah 15-an tahun lebih dulu. Ya. Kalau ada MTQ dan lain sebagainya itu saya selalu memberikan bekal-bekal untuk musyabakoh. Ya. Jadi saya orang lama Pak di sini.
Ya, mungkin Bapak Ibu yang baru-baru ini belum mengenal saya. Saya sudah cukup lama di sini. Bahkan saya di pusat juga ngisi. Jasa Marga Pusat itu di depan Taman Mini, Pak ya. Depan Taman Mini saya kebetulan ada waktu Jumat di sana juga, Ramadan juga ada di sana. Jadi tidak asing lagi saya ketemu orang-orang Jasa Marga ini. Alhamdulillah kalau ada pengajian selalu hadir seperti ini. Gunakan waktunya, dunia dapat, akhirat dapat. Ya begitu Pak ya. Jadi alhamdulillah selalu banyak yang ngaji di Jasa Marga, apalagi hampir penuh itu di pusat itu, karena banyak orang kampungnya itu ya. Jadi seperti itu. Maka alhamdulillah sehat walafiat, salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, Ramadan yang di dalamnya ada saumnya ini adalah bulan untuk mendidik kita. Kalau pewayangan ini adalah kawah Candra di muka ini. Ya, kalau Gatot Kaca dimasukkan di kawah Candra di muka, begitu keluar menjadi orang baik. Nah, Ramadan ini juga itu, kita dididik, kita diajari ya agar menjadi orang baik. Bahkan di Al-Baqarah itu disebut la'allakum tattaqun ya. Ayatnya sudah jelas ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi setelah diterpa di kawah Candra di muka, kalau pewayangannya seperti itu, keluar jadi orang baik. Ramadan ini adalah tempat untuk itu ya. Jadi makanya Ramadan itu disebut syahrut tarbiyah, bulan penempaan, bulan pendidikan. Pendidikan apa? Pertanyaannya seperti itu. Pendidikan untuk menguatkan akidah kita, pendidikan untuk menguatkan ibadah kita. Orang kalau imannya nggak kuat Pak, akidahnya nggak kuat, males toh Pak puasa itu, males. Nah, sebab apa? Ini kan kerahasiaan ibadah puasa itu Masya Allah, hanya Allah dan dirinya yang tahu. Kalau ibadah sholat, semua banyak tahu. Haji, banyak yang tahu. Zakat, minimal yang nerima zakatnya tahu. Tapi kalau saum Ramadan, Masya Allah, hanya Allah dan dirinya yang tahu. Maka ini ibadah yang sangat-sangat rahasia ini. Kalau orang yang enggak kuat akidahnya, males toh. Ya. Malah ada di pelosok di Jawa sana ada mengatakan bahwa katanya puasa itu al-imsaku, menahan dari segala yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Kan makan dan minum Pak. Dia bilang ngerokok nggak batal katanya. Masya Allah. Tapi kalau orang ngaji di Thariqul Jannah nggak mungkin. Ya. Jadi ngelepus. Ngerokok dibilang nggak batal. Ya, ini pandangan yang keliru. Ya. Jadi inilah penguatan ibadah kita. Caranya bagaimana biar kuat ibadahnya? Menyerahkan seluruh persoalan hidup dan kehidupan kita ini hanya kepada Allah secara totalitas. Pak Ustadz, katanya zikir kepada Allah itu bisa tenang. Betul,
Tapi zikir yang kayak bagaimana? Kalau sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulutnya doang, ya nggak bakalan tenang. Ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Zikir yang diucapkan kepasrahannya secara totalitas kepada Allah. Itu zikir hanya di mulutnya ya tetap sedih. Tapi kalau sudah kita pasrahkan secara totalitas kepada Allah, nggak mungkin akan sedih. Dia selalu hilang kesedihannya karena sudah pasrah kepada Allah. Itu caranya seperti itu untuk meningkatkan akidah kita. Yang kedua, saum Ramadan itu litarbiyatil kuatil ibadah, agar saum Ramadan itu menjadi pendidikan untuk ibadah. Ibadah apa saja? Misalnya untuk likasratis sholat, untuk memperbanyak sholat itu Pak ya. Ada hadis toh, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamatin. Siapa yang menegakkan sholat, dialah yang menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia penghancur agama itu. Tuh. Bahkan hadis yang sahih mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat. Nanti di yaumil qiyamah yang diperiksa pertama, yang dihisab pertama itu salatnya itu. Maka saum Ramadan, bulan Ramadan seperti ini hendaklah ditingkatkan dalam hal ibadah, khususnya salat itu. Tarawih ya Pak ya. Misalnya tarawih itu kan nggak mesti jamaah kalau memang waktunya nggak ada. 8:30 saya masih di perjalanan Pak Ustadz, malamnya sholat sendiri, ayatnya nggak hafal Pak Ustadz, kulhu terus, boleh toh? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qul huwallahu ahad. Rakaat kedua begitu. Tidak apa-apa. Jangankan kita, Pak. Di Masjid Quba, dulu imam yang dipilih oleh Rasulullah itu bacanya kulhu terus. Masjid Quba, Pak. Berapa kilo dari Masjid Nabawi itu? 7 kiloan ya. Itu. Sampai imam itu dilaporkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, imam yang kau pilih itu kok bacanya kulhu terus. Zuhur, asar, maghrib, isya, kulhu terus. Rasulullah bilang, emang begitu? Iya ya Rasulullah, besok panggil kemari. Betul Pak, dipanggil itu. Setelah menghadap Rasulullah, betul, kamu setiap sholat yang dibaca kulhu terus. Iya ya Rasulullah. Kenapa kulhu terus? Kata Rasulullah, saya seneng banget sama kulhu ini ya Rasulullah. Kenapa seneng? Soalnya ayat Al-Ikhlas, ayat kulhu ini, surat Al-Ikhlas ini yang dibahas cuma hak Allah terus, nggak ada hak yang lain. Saya senang itu ya Rasulullah. Oh begitu. Jadi boleh itu? Allah ahad, Allah somad, lam yalid walam yulad. Allah semua, saya senang ya Rasulullah. Oh ya sudah, kata Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian juga harus ditingkatkan kekhusyuannya Pak, Bu. Khusyuk. Apa khusyuk itu? Hudurul qalbi ilallah indas sholat. Hadirnya hati kepada Allah selama sholat. Bisa nggak Pak? Bisa nggak Bu? Dari Allahu Akbar sampai salam, Allah terus yang diingat. Bisa nggak Pak? Sulit. Mungkin rakaat pertama bisa, rakaat kedua mulai, atau baru Allahu Akbar saja, habis itu Al-Fatihah selesai, mungkin pikirannya sudah nggak ingat Allah. Nah, padahal sholat itu
cara meningkatkan sholat terbaik. Khusyuk itu. Lah bagaimana Pak kalau begitu Allah Akbar ingat Allah, tapi kesininya nggak ingat Allah, sholatnya tetap sah. Sekalipun syarat rukunnya yang penting terpenuhi. Kurang kekhusyuan tetap sah itu. Jadi seperti itu. Nah ini saya kasih tahu Pak ya. Ada Imam Al-Ghazali itu bilang, manakala sholatmu tidak bisa khusyuk semua, idza lam yastati ayyahsha'a fi jami'i sholatihi, ketika kamu tidak mampu untuk khusyuk selama atau seluruh gerakan sholat itu, maka fayam bagi ayyahsha'a fi thalathati mawadi, maka kalian harus mengkhusyukkan di 3 tempat ini. Fayam bagi ayyahsha'a fi thalathati mawadi. Kalau kamu tidak bisa khusyuk seluruh sholat itu, maka kamu harus mengkhusyukkan minimal di 3 tempat ini. Ya, ini jarang disampaikan. Ini di kitab Ihya Ulumuddin ini. Ya kalau sulit Pak, kalau Allah Akbar ingat Allah terus, mau usaha ingat Allah terus, malah rakaatnya lupa kadang-kadang. Nah, di mana 3 tempat itu? Yang pertama kata Imam Ghazali, inda qauli inni wajjahtu wajhiya, itu ketika membaca kalimat aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah, ini khusyukkan ini. Aku hadapkan wajahmu kepadamu ya Allah, ini dikhusyukkan ini. Lah kan ada yang enggak membaca ini wajah tuh. Ya. Ini kalau yang hadir ini baca Allahu Akbar kabira atau Allahumma ba'id Pak. Ada yang Allahumma ba'id ba ini ya. Ada yang Allahu Akbar kabira ya. Boleh saja. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bughatan wa asila. Ini wajah tu ada seperti itu. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunqas sabul abyadu minad danas. Ada yang baca itu. Yang bacanya Allah Akbar kabira kata Imam Ghazali, pasti ini wajah tu wajhia itu hunjamkan betul, khusyukkan betul itu. Kalau yang baca Allahumma ba'id pas baca Allahumma nakkini, khusyukkan betul itu. Ini yang pertama Pak ya. Yang kedua, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalau semuanya baca ini. Karena ini suratul Fatihah. Wajib itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hati kita, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Hunjamkan dalam hati betul, khusyukkan itu. Tadi khusyuk apa? Hudurul qalbi ilallah inda shalah. Hadirnya hati kepada Allah ketika sholat itu khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan sholatnya merem, bukan sholatnya tengadah, bukan. Ya. Hadirnya hati kepada Allah ketika sholat itu khusyuk. Itu yang kedua Pak ya. Yang ketiga, inda qauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di kalimat ini hunjamkan betul kekhusyuan itu. Minimal 3 itu. Ya. Jadi itu kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu maka tarbiyah di bulan Ramadan itu adalah tarbiyah likuwatil akidah wa tarbiyah likuwatil ibadah. Nah, satu lagi yang kedua, bulan Ramadan itu syahrul Quran. Ya, tolong baca Qurannya di
dibenahi agar benar. Ada tahqiq itu cepet. Ada tartil pelan dikit, ada mujawad penuh dengan lagu. Ya nggak usah mujawad lah, yang penting tartil bisa. Ini kalau laki-laki kan pasti jadi imam itu. Ya, itu perintah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Ya. Di takrif Al-Quran itu hanya sekedar membaca aja adalah ibadah, Pak. Al-muta'abbad bitilawatih itu, Masya Allah. Hanya membacanya, belum sampai ke maknanya, belum sampai ke artinya atau tafsirnya. Membaca saja. Al-muta'abbad bitilawatih, Masya Allah. Ya. Belum bicara soal ganjaran loh, Pak, ya. Dalam hadis katakan, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu asyru amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf saja Al-Quran, satu huruf, bukan satu ayat loh ya, satu huruf Al-Quran, maka baginya adalah pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan 10 kali kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau ada alif lam mim, alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10. Tuh, alif lam mim aja sudah segitu. Ya. Apalagi kalau Al-Baqarah selesai, Pak. Bisa ngitung nggak kira-kira pahala kebaikannya itu? Ya. Al-Baqarah itu ada berapa ayat, Pak? 286 tuh. Ayat itu kalau huruf berapa coba? Ini sudah 3 hari Al-Baqarah selesai belum ini? Al-Baqarah 286 ayat. Hurufnya ada 25.500, Pak. Kalau salah tolong ingatkan saya. 25.500 itu hurufnya. Dilipatkan lagi. Masya Allah kebaikannya itu. Itu Al-Baqarah. Belum nanti Ibu Pak suka baca surah apa itu? Al-Kahfi ya, Al-Kahfi. Ada yang tahu berapa ayat itu? 110, betul. Kalau saya bawa duit saya kasih itu 110. 110 itu ayatnya. Kalau hurufnya berapa? Banyak. Mendingan jawab banyak aja daripada salah, ya. Itu 6.550 itu hurufnya itu Al-Kahfi itu. Berapa coba pahalanya? Masya Allah. Man qara'a harfan min kitabillah. Ya Allah, baru bacaan saja udah termasuk ibadah. Belum tafsirnya, belum maknanya tuh. Kadang-kadang mungkin ibu bapak ya sering juga kan suka baca Yasin ya. Yasin. Kalau Yasin berapa ayat, Pak? 83. Hurufnya berapa? Banyak. Itu 3068 hurufnya itu. Terus berapa pahalanya itu? Masya Allah. Nah, belum Ramadan ini, maka Ramadan Syahrul Quran, Pak, ya. Tolong yang baca, nggak usah ngebut-ngebut gitu. Harus khatam segini kali. Yang baca dengan baik. Pak, ya. Itu, maka Ramadan adalah syahrul tarbiyah. Tarbiyah likuwatil akidah wa tarbiyah likuwatil ibadah. Nah, itu. Saya nggak boleh lewat jam 1 ini. Ya. Jadi itu yang perlu
pikirkan oleh kita, mumpung umur kita itu masih dipanjangkan oleh Allah itu ya. Ya. Apalagi kondisi sehat ya. Sehat ya. Itu Masya Allah ya. Dan wa inna li jasadika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya di tubuh kita, anatomi tubuh kita itu ada hak untuk diurus dengan baik. Tuh, urus dengan baik. Kesehatan kita harus diurus dengan baik. Ya, udah tahu batuk-batuk ngerokok itu zalim. Ya. Udah tahu bengek ngerokok lagi, itu zalim. Enggak menjaga kesehatan itu dimurkai Allah seperti itu. Ya, Mbak ya. Mungkin itu sebagai gambaran pertama. Ini hari pertama untuk kuliah duhur ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang langkah kakinya ringan untuk tempat taklim ngaji walaupun 35 menit, 40 menit seperti ini, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan Bapak Ibu sekalian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadisnya sahih Pak. Orang kan dikit-dikit sahih enggak? Yang dhaif saja boleh diamalkan Pak, manakala untuk amaliyah baik. Kalau amaliyah untuk kewajiban ya yang sahih lah itu. Ya. Itu. Oke. Jadi janji Allah melalui